Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, another day, another all-time high untuk Bitcoin. Sudah beberapa minggu terakhir, kita mungkin hampir setiap hari melihat Bitcoin membentuk area all-time high yang baru. Dan hari ini kita melihat Bitcoin sudah menyentuh ke area $98.000. Bahkan tadi sempat menyentuh ke angka 99 sebelum mendapatkan sedikit pullback. Nah, apakah yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action dan juga apa yang sedang terjadi di belakang layar bakal kita bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 3,28 triliun dolar atau naik sekitar 6,12%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih 20-an persen. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP, teman-teman, dengan kenaikan 24,21% ke 1,39 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, data yang sangat positif kembali datang dari spot Bitcoin ETF. Setelah kita melihat bahwa Bitcoin terus membentuk higher high yang baru, ini juga masih didukung oleh demand yang terjadi dari spot Bitcoin ETF dan data terakhir menunjukkan bahwa BlackRock kembali melakukan pembelian sebesar 6.135 Bitcoin, Fidelity 3.056 Bitcoin, Bitwise 690 Bitcoin. Jadi sudah berminggu-minggu ya teman-teman, kita lihat secara overall kebanyakan kita melihat hampir setiap hari itu ada inflow terjadi dari spot Bitcoin ETF dan angkanya rata-rata tidak kecil, teman-teman. Rata-rata ribuan Bitcoin per hari itu terakumulasi dan saya rasa ini sekali lagi memperkuat tesis bahwa Bitcoin belum akan selesai rally-nya di angka 100.000 dan kemungkinan akan naik jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Dan kalau misalnya kita lihat, sekarang itu Bitcoin hanya terpaut 1 atau 2% lagi teman-teman dari area 100.000 dolar. Yang saya rasa akan dengan sangat mudah bisa kita sentuh gitu ya, atau kita mungkin bisa break di atas area tersebut dan baru mungkin mendapatkan semacam pullback setelahnya. Tapi itu kita bakalan bahas nanti di price action. Tapi untuk sementara kita masih melihat demand masih terlihat cukup sehat datang dari spot Bitcoin ETF. Dan yang kedua, teman-teman, mungkin ini juga menjadi salah satu katalis ya, kenapa kita kemudian melihat market sepertinya sentimennya cukup positif. Dikarenakan pada akhirnya, setelah kemarin baru sekedar rumor gitu ya, kali ini sepertinya memang Gary Gensler telah resmi gitu ya, menyatakan bahwa dia bakalan mengundurkan diri di tanggal 20 Januari di tahun 2025. Ini mungkin untuk mengantisipasi dia dipecat gitu ya, karena kalau misalnya dikatakan dipecat kan agak negatif konotasinya gitu ya. Daripada itu yang terjadi, mending dia melakukan resign terlebih dahulu. Jadi dia mengundurkan diri, ya at least harga dirinya masih ada gitu daripada kalau misalnya dipecat. Dan itu bakalan terjadi tanggal 20 Januari rencananya. Dan pada akhirnya ya teman-teman, setelah kita melihat bertahun-tahun banyak sekali cryptocurrency dipermasalahkan oleh SEC yang diketuai oleh Gary Gensler, kali ini kita melihat ketuanya bakalan mengundurkan diri dan kemungkinan besar bakalan digantikan oleh orang yang pro terhadap cryptocurrency. Sehingga itu menjadi sebuah tentunya suntikan sentimen yang sangat positif juga untuk market. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, per hari ini Bitcoin bahkan menyentuh ke area 99.000, kita tidak terlihat pengen untuk mendapatkan koreksi yang terlalu dalam gitu ya. Kita terus-menerus naik, merangkak naik ke atas dan kalau misalnya diukur, oke, di 1 hour time frame untuk dapat nyampe ke angka 100.000 itu hanya perlu kenaikan 1% lagi dari harga sekarang, teman-teman. Nah, kalau sampai saat ini saya rasa angka 100.000 itu bukan pertanyaan bakalan di-hit atau enggak lagi, tapi mungkin pertanyaannya adalah kapan. Karena saya rasa 100.000 bukan lagi target yang terlalu exciting ya untuk kita bahas sekarang, karena itu udah terpaut 1% lagi dari sekarang.
Dan dengan adanya pergerakan seperti ini, teman-teman, maka sebenarnya bisa kita expect bahwa kemungkinan cycle top kali ini itu akan berada mungkin jauh di atas angka 100.000. Mungkin bisa di sekitaran area range 150 atau bahkan sampai 180.000 dolar. Kita dalam kurun waktu 3 minggu saja setelah kita masuk ke fase price discovery, teman-teman, kita telah berhasil hampir menyentuh angka 100.000. Baru 3 minggu, teman-teman, kita masuk ke fase price discovery. Sehingga untuk kita berbicara soal cycle top, saya rasa itu masih cukup jauh ya, teman-teman. Kita mungkin masih punya waktu berbulan-bulan sampai mungkin kita mendapatkan adanya indikasi bahwa bullish momentum telah berkurang dan kita mungkin bisa expect akan ada pullback yang dalam atau mungkin bisa kembali masuk ke bear market. Dan untuk teman-teman yang merupakan investor, ya selamat ya. Harusnya kalian sekarang juga telah mendapatkan cuan yang lumayan signifikan. Berhari-hari kita melihat Bitcoin mengalami kenaikan dan menjauhi area entry kalian tentunya. Itu yang selalu diharapkan oleh para investor tentunya. Dan kalau misalnya kalian merupakan traders, maka saran saya secara pribadi adalah untuk sementara mungkin jangan terlalu sering untuk trade di Bitcoin terlebih dahulu. Karena saya rasa apalagi menjelang kita hit ke angka 100.000 ya, pergerakannya bakalan volatil banget, bakalan liar banget, dan itu sangat tidak ideal sebenarnya teman-teman untuk kita trade. Oke? Karena pergerakan yang liar itu kadang-kadang membawa resiko yang sangat tinggi, walaupun di sisi lain juga membawa potensi return yang besar ya, kalau misalnya kalian berada di kubu yang benar, tapi kalau misalnya salah, kalian bisa mendapatkan loss yang sangat besar, terutama kalau misalnya kalian tidak menggunakan risk management yang baik. Saya lebih prefer kalau misalnya teman-teman mau trade, itu mungkin masuknya ke altcoin ya, karena altcoin masih banyak sebenarnya teman-teman altcoin yang struggling gitu ya, untuk mendapatkan momentum bullish, tapi sekarang sepertinya telah bersiap-siap untuk mendapatkan momentum bullish. Dan itulah mungkin yang teman-teman bisa lebih fokuskan ya, daripada kalau kalian memaksakan di Bitcoin. Salah satu contohnya misalnya adalah Arweave misalnya ya. Ini kita telah melakukan konsolidasi selama cukup lama, dan saya rasa cepat atau lambat Arweave juga akan mengalami kenaikan. Contoh lain, Flux juga sama. Jadi banyak nih teman-teman altcoin yang sampai detik ini pun masih sepertinya kesulitan untuk bisa mendapatkan momentum bullish. Itu menurut saya hanya karena mereka menunggu lampu hijau gitu dari Bitcoin ya. Ketika nanti kita sudah melihat ada start taking profit di Bitcoin, bisa terjadi antara kita lihat di angka 100.000 atau mungkin di sekitaran range 105.000 gitu ya. Kita mungkin bisa start mendapatkan konsolidasi, dan ini adalah mungkin bisa menjadi awal di mana altcoin bakalan start untuk outperform Bitcoin. Jadi ekspektasi saya untuk sementara teman-teman, kita mungkin akan hit sedikit di atas 100.000 dolar sebelum pada akhirnya kita mendapatkan koreksi yang lumayan signifikan. Maksimum gitu ya, maksimum menurut saya kita akan bisa hit sampai ke angka 110 sebelum pada akhirnya kita start mendapatkan koreksi. Tapi sebelum kita hit ke angka 110 pun sebenarnya ada potensi kita bisa mendapatkan koreksi. Tapi menurut saya maksimal nyampe ke 110 dulu, baru kita akan mendapatkan start semacam konsolidasi atau pullback. Datang dari mana gitu asumsi tersebut? Yang pertama teman-teman, kita perlu tahu bahwa angka 100.000 tentunya dijadikan oleh sebagian traders mungkin tempat untuk menumpuk short. Karena mungkin bagi mereka, angka 100.000 kemungkinan besar bakalan provide major resistance. Karena merupakan angka psikologi, terlebih lagi kita sudah melihat Bitcoin naiknya juga sudah lumayan signifikan. Jadi cukup make sense gitu ya kalau misalnya ada orang yang berebut untuk short di sekitaran area 100.000. Gitu kan? Why not dicoba? Nah, dengan adanya asumsi bahwa akan ada banyak orang yang short di sekitaran area tersebut, teman-teman, maka kalaupun kita mau mendapatkan koreksi, saya rasa tidak akan terjadi persis di angka 100.000. Karena itu berarti ya banyak sekali trader yang akan cuan ya dari sana, dan justru yang dirugikan adalah para exchange, para market maker gitu kan. Jadi yang bakalan dilakukan menurut saya sebelum kita mendapatkan pullback adalah memancing sebanyak mungkin buyers untuk masuk. Oke, memancing sebanyak mungkin orang-orang untuk FOMO, menggunakan long untuk leverage. Leverage untuk long. Oke, sekaligus memancing juga orang-orang untuk short di sekitaran area-area 100.000 di sini. Jadi nanti kalau leverage-nya udah numpuk banget, kita bisa mendapatkan semacam flash crash.
Oke, atau semacam flush out lah gitu ya. Kita bisa mendapatkan koreksi yang cukup dalam waktu yang cukup singkat dan kita baru akan recover lagi dari sana. Nah, saya nggak bakalan tahu persis teman-teman itu bakalan terjadi di angka berapa, tapi ekspektasi saya antara area range 102 sampai maksimum 110 itu adalah nominal yang menurut saya berpotensi membawa semacam sell off dari sana dan untuk mencuci ya leverage-leverage yang ada. Karena untuk sementara teman-teman saya meyakini akan ada banyak yang mencoba untuk short dari sekitaran area di sini. Oke, ya kan? Orang short dan mereka terjebak gitu kan. Nah, kemudian ketika kita sudah hit di atas angka 100.000, pasti ada juga orang yang mengatakan kita kan sudah hit di atas 100.000 kok. Ya kan? Bisa jadi sekarang 100.000 menjadi area support. Jadi ketika nanti kita retest ke 100.000 saya bakal long. Jadi sekarang yang terjebak itu bukan hanya orang-orang yang short, tapi yang long juga ikutan masuk kan, karena FOMO mungkin. Karena Bitcoin sudah di atas 100.000 dan pada akhirnya ketika semuanya terjebak, kita bakalan mendapatkan semacam flush out gitu. Atau flash crash. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sehat untuk kita lihat terjadi di Bitcoin sekarang, teman-teman, karena beberapa hari terakhir kita melihat bahwa untuk tingkat leverage itu sudah cenderung cukup tinggi. Oke, kita melihat funding rate juga sudah berada di positif yang cukup tebal. So, menunjukkan bahwa leverage di sistem sekarang sudah cukup berat. Tapi saya rasa mungkin tidak akan berhenti di sini. Oke, kalaupun kita akan mendapatkan pullback, mungkin itu hanya adalah pullback singkat, pullback kecil gitu ya. Sebelum pada akhirnya kita jebol di atas, tapi flash crash-nya mungkin akan baru terjadi di atas 100.000, teman-teman. Mungkin kita bisa kembali hit ke area 92.000 atau bahkan 90.000. Kalau kita ukur ya, dari 110 ke kurang lebih area 92.000, itu hanya penurunan kurang lebih 16% kok, teman-teman. Jadi, itu yang saya expect terjadi berikutnya. So, untuk teman-teman yang merupakan traders, pastikan kalian harus mempersiapkan diri jika memang scenario tersebut yang bakalan terjadi. Oke? Jadi untuk sementara, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagi saya secara pribadi, teman-teman, kita in the midterm masih akan mencoba untuk breakout di atas angka 100.000. Tapi setelah itu kita mungkin harus was-was dan mengetahui akan adanya resiko semacam flush out itu terjadi. Sama seperti apa yang kita lihat di sini dan juga di sini. Itu mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat, teman-teman. Jadi, kalian yang investor harusnya tidak perlu memusingkan hal tersebut. Ini hanya terkhususkan untuk teman-teman yang merupakan traders. Saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.